Kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari media. Media itu sarana supaya sampai kepada Allah, supaya dapat ridho Allah. Jadi berwasilah itu diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah. Maka carilah wasilah. Itu yang difirmankan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah kepada Allah. Carilah wasilah. Wasilah itu media, sarana supaya sampai kepada Allah. Bersungguh-sungguhlah di dalamnya. Semoga kalian jadi orang-orang yang sukses. Jadi cari wasilah. Maka berwasilah itu oleh para ulama salaf, ulama terdahulu. Apa yang menjadi Allah ridho kepada kita. Maka Nabi pun memberikan contoh. Bertawasul kepada dirinya. Ya, ketika Fatimah ya, binti Asad meninggal dunia, Nabi memasukkan jenazah sampai ke lubang lahatnya. Lalu Nabi bersabda, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan haknyaku, dengan bertawasul kepada dirinya sendiri. Jadi bertawasul kepada dirinya sendiri. Jadi Nabi, para sahabat bertawasul, meminta kepada Allah. Tawasul itu meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, menyertakan yang ditawasuli. Siapa? Tentu orang-orang yang punya kedudukan wajihan indallah dalam Al-Quran, punya martabat di sisi Allah, punya makom di sisi Allah. Siapa? Dalam Al-Quran, Nabi Musa wajihan indallah, dapat makom, posisi di hadapan Allah. Nabi Isa dapat makom di sisi Allah. Artinya semua para nabi memiliki posisi kedudukan tinggi di sisi Allah. Sehingga para nabi itu sah dijadikan wasilah. Setelah para nabi adalah para ulama, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wasilah itu bukan minta kepada yang ditawasuli, mintanya kepada Allah, tapi menyertakan orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Ini juga ya, orang yang melarang-larang tawasul, mensyirikan tawasul karena salah memahami tawasul. Ya, seperti Sayyidina Umar bin Khattab diperintahkan oleh Rasulullah SAW, hai Umar, kalau engkau berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya. Jadi minta doa kepada orang yang punya posisi tinggi di hadapan Allah. Uwais Al-Qarni itu setelah Nabi wafat belum juga ditunaikan oleh Umar bin Khattab wasiat dari Nabi ini. Sampai masa Sayyidina Abu Bakar belum juga ditunaikan, belum berjumpa dengan yang namanya Uwais Al-Qarni dari Yaman. Sampai pada akhirnya di masa beliau sendiri yang jadi khalifah Umar bin Khattab. Di musim haji, Umar tuh nunggu saja kafilah dari Yaman. Kalau ada kafilah dari Yaman, di sana ada Uwais Al-Qarni apa enggak gitu. Karena belum ditunaikan wasiat dari Nabi. Satu waktu di musim haji datang kafilah kelompok haji dari Yaman. Lalu Umar bin Khattab memeriksa apakah di antara kalian ada yang namanya Uwais Al-Qarni. Ternyata ada. Aku, wahai Umar. Akhirnya Umar bin Khattab langsung minta didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Aisyah Umar bisa ngedoa langsung nggak kepada Allah? Bisa. Jadi dianggapnya oleh orang yang melarang mensyirikan tawasul itu, dianggapnya nggak bisa langsung kepada Allah gitu. Salah memahami bab tawasul. Berdoanya kepada Allah, menyertakan orang yang memiliki martabat di sisi Allah. Seperti Nabi memerintahkan kepada Umar bin Khattab, Umar, kalau engkau berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa. Padahal Umar juga bisa kan ngedoa langsung kan? Semua juga bisa. Tapi
pada kondisi tertentu kita mencari wasilah. Akhirnya Uwais Al-Qarni mendoakan kepada siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang tidak mau bertawasul itu orang yang sombong. Di mana dulu di masa Nabi masih hidup ada kelompok yang berbuat zolim, maka Allah perintahkan supaya menemui Nabi. Di antara mereka ada yang menemui Nabi. Walladzina ja'uka walau annahum izzolamu. Jadi orang-orang yang berbuat zolim ja'uka datang kepadamu, pastagfarullaha, mereka minta mohon ampun kepada Allah, wastagfaralahumur rasul, maka Rasul pun memohonkan ampun bagi mereka, lawajadullaha tawwabar rahimah, maka mereka menemui Allah yang maha pengasih dan penyayang. Sebagian lagi mereka merasa bisa langsung taubat kepada Allah. Nah, inilah orang munafik namanya, yang tidak mau berwasilah, merasa bisa langsung. Nah, maka sebelum wirid ya kita bertawasul terlebih dahulu supaya Allah kabulkan bacaan kita, doa-doa kita, karena menyertakan orang-orang pilihan Allah. Bukankah setiap doa firman-Nya katanya ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan ijabah kalian. Nggak usah bertawasul. Satu sisi ya itu perintah tentang doa, tapi coba lihat para ulama, apakah setiap doa itu adalah diterima oleh Allah? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan ada penghalang-penghalang doa. Ya, jadi jangan pede gitu. Mentang-mentang ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku, aku akan ijabah kalian. Jangan merasa pede. Apa saja yang membuat terhijab doa kita walaupun kita sudah berdoa kepada Allah? Salah satunya dosa kita sendiri. Itu yang menghijab doa kita, membuat doa kita nggak didengar oleh Allah. Doa membuat tidak didengar oleh Allah karena terhijab, terhalang oleh dosa-dosa kita sendiri. Makanya disitulah ada bab wasilah. Walaupun dosa kita banyak, ketika berdoa menyertakan orang yang soleh, menyertakan orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, membuat doa itu dikabulkan. Ya, jadi salah satunya ya, doa yang tidak akan dikabulkan itu terhalang oleh dosa kita sendiri. Nah, dulu para sahabat ingin selalu mendapatkan doa dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu ingin mendapatkan doa dari Nabi. Bahkan dalam Al-Quran, para sahabat gembira, semangat kalau sodakohnya itu dilihat, didengar langsung oleh Nabi. Kenapa? Yang diharapkan oleh para sahabat adalah doa dari Nabi untuk mereka. Sebutkan dalam Al-Quran. Makanya para sahabat kalau sudah sodakoh, infak, pingin di hadapan Nabi. Supaya tujuannya adalah mereka mendapatkan doa langsung dari Nabi. Tuh, begitu orang yang tahu diri namanya itu.